Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa kelas 7 yang hebat. Hari ini sebelum kita memulai materi utama, saya ingin membawa kalian mengenal sebuah cerita lama yang berjudul Legenda Siluman Buaya Putih. Cerita ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga sebuah warisan budaya yang sudah turun-temurun. Kalian semua pasti pernah mendengar berbagai legenda dari berbagai daerah berbeda. Begitu pula legenda dari Ogan Ilir yang akan kita bahas hari ini, yaitu cerita yang mengandung banyak pelajaran penting seperti berbuat baik, menjaga lingkungan sekitar, dan menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan. Melalui legenda ini, kita akan melatih kemampuan menyimak kalian. Kita tidak akan hanya diminta mendengar, tetapi mencoba memahami jalan ceritanya, mengenal tokohnya, dan menangkap pesan yang tersimpan di dalamnya. Sekarang, mari kita fokuskan perhatian, buka imajinasi kalian, karena kita akan masuki kisah penuh misteri dari Sungai Ogan. Selamat mendengarkan. Alkisah, pada zaman dahulu, berdirilah dua buah kerajaan yang mana penduduknya sangat makmur dan sejahtera. Sebut saja kerajaan Hulu dan Hilir, karena memang pada saat ini tak ada yang tahu nama kerajaan yang berdiri pada masa itu. Dua kerajaan tersebut dipimpin oleh raja-raja yang sangat adil dan juga bijaksana. Mereka memiliki hubungan yang sangat erat dikarenakan mereka sudah bersahabat sejak kecil. Dua kerajaan itu hidup damai dengan hubungannya masyarakat yang mencintai tanah ibadah. Raja dari kerajaan Hilir mulutnya sangat manis dan ramah, yang membuat kerajaan menjadi damai sampai ke kerajaan-kerajaan lainnya. Banyak sekali pria yang datang dari kerajaan Hilir ke kerajaan Hulu hanya untuk bertemu dengan putri Hulu dan berniat untuk bisa memperistrinya. Namun semua ditolak mentah-mentah oleh si putri Hilir. Wajahnya yang cantik dan juga senyumnya sebagai seorang putri kerajaan membuat putri Hulu sangatlah sombong. Ia seringkali semena-mena terhadap orang lain, dan ia tak segan-segan memarahi dayang-dayangnya karena keinginannya tak terpenuhi. Di kerajaan, putri Hilir tak memiliki teman. Semua orang menjauhinya karena sikapnya yang sombong dan tidak bisa menghargai orang lain. Di sisi lain, raja kerajaan Hulu memiliki seorang putra yang amat gagah. Ia adalah seorang pangeran yang sangat bijaksana dan selalu membantu rakyatnya yang kesusahan. Ia selalu berusaha membantu ayahnya untuk melindungi kerajaan. Namun Pangeran Hulu memiliki wajah yang buruk rupa. Hal itu disebabkan karena adanya kutukan dari sesepuh kampung yang terjadi memang karena ulah pangeran itu sendiri.
Sebelum dikutuk menjadi buruk rupa, Pangeran Hulu merupakan lelaki gagah, perkasa, dan juga memiliki paras yang tampan. Walaupun memiliki sifat yang sombong dan suka menindas orang lemah, ia tapi tetap dikelilingi oleh gadis-gadis di kerajaan. Hingga pada suatu hari, ketika pangeran pergi berburu, ia berjumpa dengan seorang lelaki tua yang terlihat sangat haus dan kelaparan. Lelaki tua itu menghampiri pangeran untuk meminta sedikit air dan makanan karena ia sangat haus dan lapar. Namun pangeran malah menolak dan menghina lelaki tua itu. "Sifatmu tak seindah parasmu. Kalau kau baik, mukamu pasti tak seperti ini, wahai anak muda." Pangeran pun tertawa. "Aku adalah seorang pangeran, keturunan raja yang berkuasa." Lelaki tua, ucap pangeran. Makin pangeran Hulu, lelaki tua itu sangat marah melihat tingkah pangeran yang sombong. Ia pun mengucap kata-kata yang merupakan kutukan bagi pangeran. Ketika wajah pangeran pun berubah menjadi buruk rupa, seluruh pengawal ketakutan dan meninggalkan pangeran Hulu. Pangeran Hulu yang marah dan kebingungan pun berusaha meminta lelaki tua itu untuk mencabut kutukannya. Namun lelaki tua itu berkata bahwa kutukan ini akan hilang jika ia menikah dengan wanita yang cantik. Pangeran yang mendengar itu pun langsung kembali ke istana dan menceritakan semuanya. Raja Hulu sangat marah kepada pangeran, tapi sisi lain ia merasa kasihan melihat anaknya yang dijauhi dan dikucili orang-orang di kerajaan karena wajahnya yang jelek dan bau. Raja teringat bahwa ia memiliki sahabat yang mempunyai seorang putri yang cantik. Raja Hulu pun bergegas pergi ke kerajaan Hilir untuk berbicara rencananya yang ingin menjodohkan pangeran Hulu dengan putri dari kerajaan Hilir. Setibanya di kerajaan Hilir, Raja Hulu disambut sukacita oleh Raja Hilir. Raja Hilir pun bertanya kepada Raja Hulu apa maksud dan tujuannya datang ke kerajaan Hilir. Raja Hulu pun mengatakan jika ia ingin menikahkan anaknya, dan Raja Hilir pun setuju. Ia sangat senang karena dengan menjodohkan anaknya, ia bisa sedikit meringankan beberapa masalah di kerajaan. Putri Hilir pun dipanggil menghadap raja. Raja Hulu pun memberanikan diri dan memperkenalkan pangeran Hulu kepada Raja Hilir. Beberapa menit setelah Raja Hilir memperkenalkan pangeran Hulu, pangeran Hulu pun meminta Raja Hilir untuk menikahkan ia dengan putri raja. Raja Hilir mendengarkannya dengan diam dan memandang wajah pangeran yang menakutkan. Putri Hilir yang melihat wajah calon suaminya yang buruk rupa, ia pun marah dan menghina pangeran. Pangeran yang merasa terhina pun pergi meninggalkan kerajaan Hilir. Tiba saat pernikahan, Putri Hilir memikirkan cara
untuk menggagalkan pernikahannya. Namun, segala hal yang dia lakukan sia-sia. Ia pun sangat putus asa dan juga kecewa. Ia tidak mau jika menikah dengan lelaki yang buruk rupa. Ia pun pergi meninggalkan kerajaan tanpa sepengetahuan Raja Hilir. Raja Hilir pun mengutus pengawal untuk mengejar Putri Hilir. Namun, hal buruk terjadi. Putri Hilir yang merasa terkepung karena dia menemui jalan buntu, hanya ada sebuah sungai yang luas yang di hadapannya. Ia pun berpikir satu-satunya jalan untuk ia tidak menikah dengan pangeran adalah mati. Putri Hilir pun nekat masuk ke dalam sungai dan akhirnya tenggelam. Mendengar kabar itu, pangeran segera menyusul Putri Hilir ke sungai. Ia sempat ditahan oleh Raja Hulu, namun pangeran yang terlanjur mencintai Putri Hilir pun nekat menyusul Putri ke dasar sungai. Konon katanya Putri Hilir dan pangeran yang tenggelam di sungai itu tidak pernah ditemukan jasadnya, dan mereka percaya bahwa ia menjadi hantu penunggu sungai, sedangkan pangeran berubah menjadi siluman buaya putih. Masyarakat sekitar sungai percaya bahwa mereka tenggelam dengan membawa marah dan kekecewaan. Mereka juga percaya bahwa siluman buaya putih dapat mengambil nyawa manusia sebagai syarat tumbal korbannya. Masyarakat sekitar mengatakan bahwa setiap tahunnya sungai sekitar Pemulutan selalu memakan korban, dan mereka percaya itu dilakukan oleh siluman buaya yang mengajak mereka pergi ke dasar sungai untuk dijadikan temannya, dan jika wanita dijadikan sebagai istrinya. Korban yang diambil buaya putih yang merupakan siluman buaya akan meninggal setelah 40 hari terhitung dari sejak pertama jatuh ke sungai. Siung ini dianggap sebagai mitos yang tak ada sebab, sehingga sampai saat ini masyarakat sekitar sungai percaya bahwa jika mereka berlama-lama di sungai akan menyebabkan mereka terkena siungan buaya putih. Demikianlah legenda tentang buaya putih dari Sungai Pemulutan. Kisah seorang pangeran yang dikutuk karena kesombongannya, serta seorang putri yang tenggelam oleh keputusaannya. Dari cerita ini kita belajar bahwa keangkuhan, penghinaan, dan keputusan yang didasari amarah dapat membawa petaka, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Semoga legenda ini tidak hanya kalian dengarkan sebagai hiburan, tapi juga menjadi pengingat bahwa di setiap tindakan memiliki konsekuensinya, dan setiap sikap mencerminkan siapa diri kita. Saat ini kita memahami isi legenda ini, kita juga dapat mengambil kehidupan seperti menghargai orang lain dan menjaga sesama. Terima kasih telah menyimak cerita singkat ini. Sekarang kita lanjut dengan menjawab beberapa pertanyaan dari cerita yang baru saja kalian dengarkan.
Pastikan kalian memahami alur, tokoh, serta pesan moral dari cerita yang baru saja kita dengarkan. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Dua kerajaan dalam cerita tersebut adalah kerajaan A. Timur dan Barat, B. Selatan dan Utara, C. Atas dan bawah, D. Hulu dan hilir. Soal nomor 2. Hubungan antara kedua kerajaan digambarkan sebagai A. Bersahabat sejak kecil, B. Saling perang, C. Saling iri, D. Bermusuhan. Soal nomor 3. Nah, A. Kekayaannya, B. Kecantikannya, C. Kesaktiannya, D. Suaranya yang merdu. Soal nomor 4. Sikap Putri Hilir terhadap dayang-dayangnya adalah A. Sombong dan semena-mena, B. Baik hati dan sopan, C. Bijaksana, D. Pendiam. Soal nomor 5. Pangeran Hulu memiliki wajah buruk rupa karena A. Kutukan dari sesepuh kampung, B. Kecelakaan, C. Serangan musuh, D. Sakit kulit. Soal nomor 6. Dahulu sebelum dikutuk, Pangeran Hulu digambarkan sebagai A. Pemalu, B. Tampan dan gagah, C. Pemalas, D. Penyendiri. Soal nomor 7. Sikap Putri Hilir saat melihat wajah calon suaminya adalah A. Marah dan menghina, B. Bahagia, C. Biasa saja, D. Sedih. Soal nomor 8. Pesan moral utama yang terdapat dalam dongeng tersebut adalah A. Kekuatan harus digunakan tanpa ragu, B. Kata-kata bisa menjadi senjata yang lebih kuat dari kekuatan fisik, C. Kesaktian membuat seseorang pasti bahagia, D. Iri hati adalah hal yang wajar dalam keluarga. Soal nomor 9. Saat melarikan diri, Putri Hilir menemui A. Sungai yang luas dan juga dalam, B. Hutan yang gelap, C. Gua besar, D. Istana kosong. Soal nomor 10. Apa yang dilakukan Pangeran Hulu ketika mendengar Putri Hilir tenggelam? A. Mengabaikannya, B. Ikut tersenyum, C. Menyusul ke sungai, D. Pergi dari kerajaan. Dari kisah legenda siluman buaya putih, kita dapat mengetahui bahwa kesombongan, meremehkan orang lain, dan keputusan hanya mengikuti amarah dapat membawa akibat buruk. Sedangkan sikap rendah hati, menghargai sesama, dan berhati-hati dalam bertindak adalah kunci untuk menghindari masalah dalam kehidupan. Perjalanan buaya putih dalam menjaga sungai, hubungan dengan manusia mengajarkan bahwa setiap tindakan membawa akibat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Semoga legenda ini menjadi pengingat agar kita selalu menghormati alam
menjunjung kebaikan, dan hidup dengan hati yang bijak. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Semoga kisah ini bermanfaat dan memberikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.